Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan nama saya Hadrim Rosmana dengan NIM 333220008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menjabarkan dari tugas mingguan Praktikum Statistika 2 yang berada pada modul ketiga kali ini. Langsung masuk saja ke dalam soalnya. Nah, ini untuk soal nomor satu. Dan ini merupakan bagian dari satu. Jadi, seorang manajer ingin mengevaluasi hubungan antara waktu tidur karyawan dan tingkat produktivitas mereka. Data waktu tidur dalam jam dan data produktivitas itu dalam hitungan skala. Dan sampling itu merupakan dari 12 karyawan selama 2 bulan. Nah, ini dapat dilihat bahwa data tabel pada di sini bahwa ada 12 sampling karyawan, karyawan 1 sampai karyawan 12 dengan waktu tidur yaitu dalam jam sebesar dari karyawan 1 tidur 7 jam sampai ke karyawan ke-12 tidur juga dalam 7 jam. Nah, untuk skala dari kolom produktivitas ini merupakan sebuah angkanya didapat dari bentuk skala produktivitas yang dihitung dari skala 1 sampai 10. Nah, untuk soal pertama, itu pertanyaan itu hitung koefisien korelasi R dan tentukan persamaan regresi linear sederhana. Nah, untuk menjawab dari soal nomor satu, eh, masuk saja ke dalam software RStudio. Jadi yang pertama itu mengaktifkan packages, di mana packages tersebut menggunakan library dari readxl dan library QCC. Sudah diaktifkan, eh, jadi sudah bisa menginput data. Jadi sebelum memasuki ke soal atau penyelesaian dalam RStudio, pindahkan juga data dari tabel soal ke dalam Excel agar bisa terbaca dalam software RStudio. Di run aja. Nah, ini ada di pojok kanan sudah terbaca untuk dari tabelnya sendiri dan data tersebut. Lanjut ke dalam soal nomor satu, yaitu menghitung koefisien korelasi. Memandang sintaks berikut, Tuming modul 3 data frame soal satu dengan X, yaitu waktu tidur, dengan Y-nya juga produktivitas. Juga kita menghitung dari korelasi XY dan korelasi tesnya XY. Di run saja. Nah, sini dapat terlihat bahwa memang T yang kita dapat itu sebesar 7,5 dengan P value-nya itu sebesar 2,063 dengan 95% kepercayaan interval yaitu dari 0,737 hingga ke 0,9781. Jadi dapat dilihat bahwa memang korelasinya itu sebesar 0,9214427. Nah, di sini itu mencari persamaan regresi linear sederhana. Nah, di sini terlihat bahwa persamaan regresi linear sederhana dengan koefisien interceptnya itu sebesar 0,6667 dengan X-nya yaitu 1. Oke, lanjut ke soal nomor kedua. Nah, soal nomor kedua, seorang ahli gizi ingin meneliti apakah konsumsi kalori harian berhubungan dengan progres program diet seseorang. Data konsumsi kalori dalam kalori dan progres diet dari skala dengan terhitung sebagai skala 1 sampai 100 dari 10 individu selama 4 bulan. Jadi dalam soal tersebut diketahui bahwa sampling dari 10 individu selama 4 bulan dari orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga ke 10 dan juga konsumsi kalorinya orang ke satu itu 1.500 hingga ke orang 10 yaitu konsumsi kalori sebesar 2.000 kalori dengan di sini progres dietnya dengan hitungan skala 1 sampai 100. Jadi orang pertama dapat dibaca seperti orang pertama dengan konsumsi kalori sebesar 1.500 memiliki progres diet dengan skala 70 hingga dari orang ke 10 dengan konsumsi kalori 2.000 dengan konsumsi kalori itu sebesar 2.000 kalori dengan progres dietnya dengan skala 85. Dengan pertanyaan sama yaitu hitung koefisien korelasi dan tentukan persamaan regresi linear sederhana. Masuk kembali ke dalam RStudio. Nah, untuk soal nomor 2 sudah terinput juga datanya dari Excel. Ini untuk datanya sudah terlihat dari pojok kanan ini. Terus ke dalam sintaksnya. Jadi untuk menghitung koefisien korelasi dengan sintaks data frame soal 2 dengan X-nya itu konsumsi kalori dengan Y-nya juga program diet. Langsung masuk dalam korelasinya XY dan korelasi teksnya XY. Nah, di sini diketahui bahwa P-nya itu sebesar 8,1022 dengan P-value itu sebesar 3,98 dengan 95% kepercayaan dengan 95% interval kepercayaan yaitu 0,7754 hingga 0,9870207 dengan sampel estimate korelasinya itu sebesar 0,9441245. Selanjutnya itu mencari persamaan model regresi linear sederhana. Nah,
Ini untuk formulanya dengan formula dari LMI sampai X. Jadi dengan koefisien interceptnya yaitu besar 29,86992 dengan X-nya itu 0,2626. Oke, langsung masuk saja ke dalam soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, lumayan berbeda dari dua soal sebelumnya. Teori permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Apakah fenomena tersebut terjadi pada agensi pasar saham di Korea Selatan? Berikut adalah data dan permintaan saham beberapa agensi di Korea Selatan pada tahun 2022. Seperti contoh dari agensi Asik Entertainment dengan permintaan 33.800.000 juta lembar per saham dengan harga per sahamnya itu sebesar 4.200.000. Begitu juga hingga agensi KICC dengan permintaan sebesar 470.000 dengan harga rupiah per lembar itu sebesar 260.000 rupiah per lembar. Dong pertanyaannya, berapakah besarnya koefisien korelasi? Sertakan interpretasi dari hasil yang didapat. Dan yang kedua, tentukan persamaan regresinya, interpretasikan juga. Dan ketiga, buatlah scatter plot. Dan yang keempat, apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut? Dan jelaskan. Oke, untuk soal nomor 3 ini masuk lagi ke dalam software RStudio. Ini untuk soal pertama sesuai tadi permintaan soal yaitu menghitung koefisien korelasi. Coba di run untuk sintaksnya kurang lebih sama, data frame soal 3 dengan X-nya itu X-nya itu permintaan dengan Y-nya itu dari harga per lembar. Yang diketahui bahwa T-nya sebesar 0,02464 dengan P value 0,9815 dengan 90% interval itu minus 0,8073135 hingga 0,8157250 dengan korelasi itu 0,01231912. Eh, Setelah itu membuat scatter plotnya. Nah, di sini scatter plotnya di mana terlihat tergambar pada di pojok kanan bawah ini. Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi membuat garis regresi. Nah, di sini garis regresinya, eh, coba kita besarkan gambarnya. Ini terlihat lurus dan mencari persamaan regresi linear sederhana. Oke, jadi dari persamaan regresi linear sederhana diketahui bahwa koefisien interceptnya itu sebesar 1,090. Nah, dari data juga memang terlihat bahwa eh, semakin X dan Y itu berbanding sama. Jadi ketika memang X eh, semakin rendah X, maka semakin tinggi juga dari si Y tersebut. Dengan X itu merupakan sebuah jadi dari juta lembar per saham, dengan Y itu merupakan sebuah harga rupiah per lembar. Oke, mungkin sekian untuk penjabaran dari tugas mingguan praktikum statistika 2 modul ketiga. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.